kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Bertemu lagi di channel pembelajaran interaktif bersama dengan Bu Ida. Kali ini kita akan belajar tematik. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Sekarang kita akan belajar tema 7 subtema 1. Yang pertama, mari belajar tentang dongeng. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang satu kejadian luar biasa, penuh hayalan, fiksi yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng yang diperankan oleh hewan disebut fabel. Bu Guru punya sebuah fabel tentang jangkrik dan semut. Jangkrik Ayo, dan semut. kita menonton bersama-sama ya. Suatu ketika, jangkrik dan para semut hidup bersama di padang rumput. Sepanjang hari, para semut bekerja keras, mengumpulkan gandum dari ladang yang jauh. Mereka biasa bekerja disiplin. Mereka pergi ke ladang tiap pagi begitu hari terang dan pulang mengangkut bulir gandum berat diseimbangkan di kepala. Mereka menyimpan bulir gandum di sarang mereka, lalu kembali ke padang untuk mengambil lagi. Di sisi lain, si jangkrik pemalas tiduran saja sepanjang hari dalam keteduhan, bernyanyi sendiri dan makan enak. Ia menikmati hidupnya tanpa peduli apa yang akan terjadi. Ia selalu mengasihani semut-semut yang bekerja keras tiap hari. Hari-hari berlalu. Si jangkrik melompat malas di rumput, hangat, senang, dan kenyang. Bernyanyi-nyanyi pada diri sendiri karena hidupnya baik. Sementara para semut mengangkut bulir gandum ke sarang mereka dengan susah payah. Suatu hari, saat para semut sedang mengangkut bulir, salah satu semut jatuh karena bulir terlalu berat. Ia lelah dan terluka. Bukan membantu si semut, si jangkrik malah menertawainya. Si semut bertanya, "Pak Jangkrik, bolehkah bantu aku membawa bulir ini sampai sarangku? Aku akan sangat berterima kasih padamu." Tapi si jangkrik mengabaikannya dan terus bermain musik. Dengan bersusah payah, si semut mengangkut bulir itu. Kenapa kau bekerja keras, semut? Kata si jangkrik. Ayo, istirahatlah sejenak dan dengarkan laguku. Ini musim panas, hari-hari panjang dan cerah. Mengapa membuang hari cerah dengan bekerja keras? Semut itu mengabaikannya dan terus berjalan ke ladang sedikit lebih cepat. Ini hanya membuat si jangkrik tertawa makin keras. Dasar kau semut payah. Ia mengatai semut itu. Mari, ayo menari bersamaku. Lupakanlah kerja, nikmatilah musim panas. Aku membantu mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Kata si semut. Kusarankan kau lakukan yang sama. Kenapa pusing musim dingin? Kata si jangkrik. Kita punya banyak makanan sekarang. Masih banyak waktu untuk bersiap untuk musim dingin. Tapi si semut tahu yang ia lakukan dan terus bekerja. Si jangkrik melompat pergi melintasi padang rumput, bernyanyi dan menari. Ini berlangsung selama berhari-hari. Daripada bekerja dan bersiap untuk musim dingin, si jangkrik lebih memilih menari, bernyanyi, dan bermain. Ia tak sadar hari-hari musim panas tidak akan berlangsung selamanya. Sebentar lagi, hari-hari dingin akan tiba. Musim panas jadi musim gugur. Musim gugur jadi musim dingin. Matahari tak terlihat. Siang jadi pendek dan kelabu, malam panjang dan gelap. Cuaca jadi dingin, dan hujan salju mulai turun. Si jangkrik gemetaran dirundung angin dingin. Ia mencoba membungkus diri dengan daun kering, tapi angin kencang bahkan menerbangkan itu.
Ia kelaparan dan tak bisa menemukan makanan. Ia yakin kalau ia tidak makan, ia akan mati. Ia merasa lemah dan sadar si semut benar dan seharusnya ia sudah bersiap-siap. Si jangkrik tidak ingin bernyanyi lagi. Ia kedinginan dan kelaparan. Ia tak punya tempat untuk berteduh dan tidak ada makanan. Padang rumput dan ladang tertutup salju. Tidak ada makanan yang bisa ditemukan. Aduh, bagaimana ini? Aku harus kemana? Si jangkrik merintih. Ia tidak mengira musim dingin ini lebih parah dari biasanya. Dan karena ia tidak menyimpan makanan sendiri atau membantu yang lain, ia tidak akan hidup sampai musim panas berikutnya. Ia tidak punya tempat berlindung dari salju. Ia kelaparan dan sekarat. Sementara ia melihat para semut menikmati makanan persediaan dari musim panas. Aku akan ke tempat semut, minta makanan dan tempat berteduh, kata si jangkrik menyemangati diri. Jadi ia tertatih ke sarang semut dan mengetuk pintu. Halo semut, katanya ceria. Aku di sini untuk bernyanyi sambil menghangatkan diri di perapian kalian dan kalian bisa mengambilkan makanan untukku. Tidak, Pak Jangkrik. Kami tidak ingin mendengar nyanyianmu. Ia memohon pada mereka agar membiarkannya masuk dan meminta makanan. Kalau tidak dia akan mati. Apa? Teriak para semut terkejut. Tidakkah kau menyimpan apapun untuk musim dingin? Apa saja yang kau lakukan sepanjang musim panas? Aku tidak menyimpan makanan. Si jangkrik mengeluh. Aku terlalu sibuk bermain musik sehingga tidak sadar musim panas lewat. Para semut menggelengkan kepala, berbalik dan meneruskan kerja mereka. Si semut yang pernah minta bantuan pada si jangkrik menatapnya dan berkata, sepanjang musim panas aku bekerja keras, tapi kau mengejekku bernyanyi dan menari. Seharusnya kau memikirkan musim dingin. Cari saja tempat lain untuk bernyanyi, jangkrik. Tidak ada kehangatan atau makanan untukmu di sini. Si semut menutup pintu tepat di wajah si jangkrik. Si jangkrik tidak bisa apa-apa kecuali menangis. Selesai. Nah, setelah kita menonton dongeng tadi, ayo berlatih soal. Soal nomor 1, apa judul dongeng tersebut? 2, apa yang dilakukan semut saat musim panas? 3, apa yang dilakukan jangkrik saat musim dingin? Sekarang kita akan belajar tentang pecahan, di mana pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya 1/2. Angka 1 menempati pembilang, sedangkan angka 2 menempati penyebut. Jadi, contoh di atas dibaca 1/2. Contoh pecahan selanjutnya, coba perhatikan pada gambar ya. Kita sudah mempelajari tentang isi cerita yang ada di dalam dongeng. Dongeng yang diperankan oleh hewan disebut dengan fabel. Kita juga sudah mempelajari tentang pecahan yang dimisalkan dengan satu benda bagian yang dibagi dengan sama rata disebut
dengan pecahan. Sekian pembelajaran kali ini. Pesan Bu Guru untuk selalu semangat dan menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.